Berikut fakta-fakta kasus korupsi dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode GMIM. Belakangan warga Sulawesi Utara dihebohkan dengan penetapan 5 orang tersangka kasus dana hibah. Kasus dana hibah Pemprov Sulut tersebut diketahui sudah berproses sejak tahun 2024 lalu. Sejumlah saksi pun dipanggil Polda Sulut untuk dimintai keterangan. Hingga akhirnya Polda Sulawesi Utara mengumumkan kelima tersangka dalam kasus dana hibah GMIM tersebut. Hari ini saya tetapkan ada 5 yang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. 5 tersangka tersebut adalah, yang pertama adalah Saudara Adika, yang jabatannya adalah Kaban Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2019, Asisten Administrasi Umum Provinsi Sulawesi Utara 2020 sampai 2022, PLT Sekda 1 November 2021 sampai dengan Agustus 2022. Dan yang kedua adalah Saudara JK selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020. Yang ketiga, Saudara FK selaku Karo Esra Serda Prof Sulawesi Utara selaku Karo Esra Prof Sulawesi Utara dari bulan Juni 2021 sampai sekarang. Yang keempat, Saudara SK selaku Sekda Provinsi Sulawesi Utara sejak Desember 2022 sampai sekarang. Dan yang kelima adalah Saudara HA, Ketua BPNS 05 dari tahun 2020 sampai sekarang. Simak fakta-faktanya. 1. 5 orang jadi tersangka. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Rokelangi menjelaskan penetapan tersangka ini sudah melalui serangkaian pemeriksaan dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Dari semuanya itu kami simpulkan ada 5 orang tersangka pada kasus korupsi ini, tegas Kapolda dalam press conference yang digelar Aula Tribrata Polda Sulut, Senin, 7 April 2025. Kapolda pun menyebut 5 inisial nama tersangka yaitu JRK, AGK, FK, SK, H. Dari penelusuran Tribun Manado identitas kelima tersangka yaitu 1. Asiano Gamikawatu, Asisten 3 Pemprov Sulut tahun 2020-2021 PJ Sekda tahun 2022. 2. Jeffrey Korengkeng, Kaban Keuangan Provinsi Sulut tahun 2020. 3. Hein Arina, Ketua BPMS GMIM tahun 2018 hingga sekarang. 4. Steve Kepel, Sekprov Sulut Desember 2022-2027. 5. Ferdi Kaligis, Karo Kesra Provinsi Sulut tahun 2021, sekarang. 2. Terancam pidana seumur hidup. Kelima tersangka dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM terancam mendekam lama di dalam penjara. Pasalnya penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi, Tipidkor Polda Sulawesi Utara menjerat para tersangka dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH Pidana. Ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun penjara, tegas Kapolda Senin, 7 April 2025. Terkait penahanan para tersangka, Kapolda mengatakan pihaknya masih menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3. Modus tersangka. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Rokelangi menjelaskan terkait modus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM. Menurut Kapolda, modus kasus ini yakni para pelaku menganggarkan, menggunakan, dan mempergunakan dana hibah tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai peruntukannya, secara melawan hukum, dan menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, orang lain, korporasi. 4. Ada 84 saksi yang diperiksa. Kapolda Sulut mengatakan bahwa penyidik telah melakukan langkah panjang dalam proses penegakan hukum ini dengan memeriksa 84 saksi. Kapolda mengimbau agar masyarakat tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. 5. Kerugian negara 8,9 miliar rupiah. Kapolda Sulut mengungkap jumlah kerugian negara dalam kasus dana hibah tersebut. Atas kasus ini, mengakibatkan kerugian negara sejumlah 8,9 miliar rupiah. Jelasnya Senin, 7 April 2025, dalam press conference dengan awak media. Mari kita hormati proses hukum ini dan kita uji di pengadilan, kalau ada tanggapan secara hukum kami juga akan mengakomodir, dan pastinya kita menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dengan mendasari hak asasi manusia, jelasnya. Kapolda pun memastikan proses hukum ini tidak terkait ke arah GMIM dan Pemprov Sulut. 6. Sesuai prosedur. Akademisi Universitas Negeri Manado,
Unima, Dr. Lezza Leonardo Lombok memberikan pandangan hukumnya terkait kasus dana hibah ke GMIM. Ia menilai bahwa langkah Polda Sulut patut diapresiasi. Sebagai akademisi hukum, langkah rilis publik kasus yang dilakukan oleh Polda Sulut lewat Kapolda perlu diberikan apresiasi setinggi-tingginya. Dengan rilis tersebut, maka seharusnya berakhir sudah perdebatan 3 hari terakhir ini ketika beredar surat pemanggilan kepada salah satu tersangka, ujarnya. Dr. Lezza menegaskan bahwa proses hukum yang dijalankan sudah sesuai prosedur. Menurutnya, kasus ini sudah mendapatkan bukti audit dari BPKP yang menemukan kerugian negara lebih dari 8 miliar rupiah. Pasal-pasal yang disangkakan kepada para tersangka adalah Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta Pasal 55 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang korupsi untuk memperkaya diri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan.